Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, hadirin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa melaksanakan tugas kewajiban kita semua, yaitu ibadah Jumat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Jumat ke Jumat itu merupakan suatu kifarat, yaitu penghapus dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kami curah limpahkan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'u tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pertama, khatib berwasiat bagi pribadi dan juga jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan yang tertanam di dalam diri kita semua. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, maka sebaik-baik perbekalan, sebaik-baik bekal yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan pada hari ini yang kita jalani itu pada hakikatnya adalah ujian. Itu pada hakikatnya adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita, menciptakan kita di muka bumi ini, di dunia yang fana ini, kata Allah, tidak lain untuk diuji. Ya, karena yang disebut dengan dunia, ad-dunya darul bala, ad-dunya darul ibtila. Apa artinya? Sebuah negeri di mana ujian dan musibah itu silih berganti. Makanya setiap manusia, setiap insan pasti akan mengalami ujian, akan mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kita diciptakan dari yang tiada ada menjadi ada, dari yang sesuatu yang bukan apa-apanya menjadi manusia yang sempurna. Itu tidak lain kata Allah untuk diuji. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Insan, inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami menciptakan manusia al-insan min nutfatin amsyaj, dari tetesan air mani yang bercampur dari laki-laki dan perempuan, nabtalihi, agar kami uji. Dan setelah itu faja'allahu sami'an basira. Dan setelah Allah menciptakan manusia, Allah menjadikan kepada manusia
sami'an, itu pendengaran, basiran, dan juga penglihatan. Dan juga ayat berikutnya, ya, inna hadainahu sabil imma syakiron wa imma kafura. Dan sesungguhnya kami akan menunjukkan, hadainahu sabil, akan menunjukkan kepada manusia as-sabil, jalan yang lurus, imma syakiron wa imma kafura. Dan ada sebagian di antara manusia syakir, yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, au kafura, ada juga sebagian yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah taala berfirman di dalam Quran surah Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya zat Allah Subhanahu wa taala yang maha menghidupkan, yang mematikan, liyabluwakum, agar Allah senantiasa menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling bagus amalnya. Para mufassirin menafsirkan bahwasanya ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu, yang senantiasa dia ikhlas karena Allah, wa aswabuhu, dan cocok dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ujian-ujian dari Allah Azza wa Jalla itu ada dua bentuk, dua macam. Pertama, Allah akan menurunkan ujian berupa keburukan. Yang kedua, ujian berupa kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya yang bernafas, yang berjiwa, bernafas, sesungguhnya manusia yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami, kata Allah Azza wa Jalla, akan uji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan juga dengan kebaikan. Fitnah itu sebagai ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini para mufassirin menafsirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan ujian itu dua macam. Pertama keburukan, yang kedua al khair, itu kebaikan. Di sini para mufassirin menafsirkan bahwasanya kadang kita diuji dengan sehat, kadang kita diuji dengan sakit, kadang diuji dengan kekayaan, kadang diuji dengan kemiskinan, kadang diuji dengan kebahagiaan, kadang diuji dengan kesusahan, kadang diuji dengan sakit, kadang diuji dengan sehat. Dan ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian orang mengira bahwasanya yang disebut dengan ujian itu yang menimpa kepada apa? Hal-hal yang tidak disukai. Coba misalnya ketika seorang si fulan, ketika Allah uji dengan sakit, dia berkata, wahai temanku, saya sedang diuji sakit selama 1 bulan oleh Allah. Tetapi ketika Allah sembuhkan dia, ya, Allah sehatkan dia, sehat walafiat, dia tidak berkata bahwasanya apa? Sehat itu ujian. Sehat, sakit, ujian, dua-duanya. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, ada dua nikmat yang biasa manusia terpedaya, yang biasa manusia lalai dari terhadap dua nikmat tersebut. Kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang biasa manusia lalai, yang biasa manusia terpedaya dengan kedua nikmat tersebut. Yang pertama, as-sihhatu, nikmat sehat, wal faragh, dan juga nikmat waktu luang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sehat, sakit itu ujian, kaya, miskin itu ujian. Semuanya itu dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah ujian dari Allah Azza wa Jalla, bahwasanya ujian ini merupakan apa? Salah satu bentuk cinta Allah terhadap hamba-hambanya. Ya, makanya ujian ini apa? Merupakan apa? Barometer untuk meningkatkan derajat keimanan seseorang, ya. Sehingga semakin tinggi kualitas keimanannya, maka semakin besar pula ujiannya, ya. Maka semakin besar nilai apa kualitas keimanan seorang, maka semakin besar pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya suatu pahala itu tergantung besarnya idhamil bala, tergantung apa? Besarnya
ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah taala idza ahabba qauman, apabila Allah azza wa jalla mencintai suatu kaum, Allah cinta terhadap kaum tersebut, ibtalahum, Allah akan uji dia. Uji berupa sakit, uji berupa sehat, uji berupa kekayaan, uji berupa kemiskinan, Allah akan uji. Faman radiya, barang siapa yang ridho terhadap ujian tersebut, falhu ridho, maka Allah ridho terhadapnya. Wa man sakhita, dan barang siapa ketika Allah uji, ya, dia menggerutu, dia tidak menerima dan ujian tersebut, falahu sukh, maka Allah murka terhadapnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan hadis dari Mus'ab bin Sa'id bahwasanya pernah berkata, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya tsummal amsal fal amta, itu yang paling berat ujiannya itu ditimpa kepada para nabi dan juga yang semisal dan semisalnya. Coba bayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian kita tidak seberapa dengan ujian para nabi, para Rasul alaihi wassalam. Coba Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah berupa sakit itu beberapa tahun, ya, tetapi beliau bersabar terhadap ujian tersebut. Nabi Ibrahim, banyak nabi-nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ujian ini merupakan salah satu barometer keimanan seorang. Semakin tinggi kualitas imannya, maka semakin besar pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara hikmah ujian, bahwasanya ujian dan cobaan adalah kafarah, sebagai penggugur, penghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Tidaklah menimpa seorang mukmin sebuah musibah, duri atau musibah yang lebih besar dari itu, kecuali Allah akan mengangkat derajat seseorang. Yang ketiga, yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara hikmah ujian, bahwasanya ketika seorang memandang setiap ujian dan cobaan adalah sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi lima yuhibbu wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita ketika seorang mendapatkan, ketika Allah uji berupa sakit, sehat, ya, miskin, kaya, bagaimana sikap kita? Itu yang pertama, menghadirkan sikap positif, ya, selalu positif, bukan negatif. Yang kedua, selalu husnudon. Apa husnudon? Lah itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ujian, setiap musibah yang dilalui manusia itu pasti ada hikmahnya yang kita tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, sungguh aneh perkara orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya perkara yang menimpa kepada orang yang beriman itu khair, baik semuanya. In asabatu sarra syakara, jika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membahagiakan, syakar, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya wa in asabatu dharra, dan apabila dia jika mendapatkan sesuatu keburukan, kesedihan, sabar, maka bersabarlah, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, agar bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur ketika mendapatkan kebaikan, dan selalu bersabar ketika menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة